termasuk saat pertemuan hari ini saya mendapatkan disposisi dari Sekda untuk beraudiens dengan adik semua pada hari ini sesuai dengan surat yang masuk. Yang berikutnya yang saya sampaikan bahwa sebenarnya dalam pertemuan hari ini karena terkait dengan COVID-19 dalam struktur Satgas, ketua umumnya Bupati, wakil ketua, wakil bupati, Kapolres, Dandim, Kajari pada posisi wakil ketua dan seterusnya, dan termasuk di dalamnya sebagai sekretaris umum, sekretaris Satgas adalah langsung di bawah tangan Sekda. Sekretaris 1 terkait dengan bencana malam ini ada di Kepala Badan Bencana Penanggulangan Daerah, dan saya sebagai Kepala Kesehatan berada di bawah struktur sebagai sekretaris 2 dari sekretaris Sekda, Kepala Badan Bencana, dan saya di bawah. Maka sebagai Kepala Dinas Kesehatan dengan posisi struktur itu berada pada struktur sebagai sekretaris 2. Bahwa tentunya bencana non alam ini terkait dengan kesehatan, ada hal-hal yang kiranya secara teknik kesehatan maupun secara umum bisa disampaikan nanti dalam percakapan terkait dengan maksud adik-adik untuk tidak mau membuka komunikasi audiens dengan Satgas, nanti saya persilakan. Tapi manakala nanti ada hal-hal yang tentunya karena ini adalah struktur, hal-hal yang memang mesti menjadi kelanjutan karena menjadi sisi kewenangan, maka nanti tetap menjadi catatan untuk nanti saya teruskan, sehingga nanti paling tidak terima kasih banyak adik-adik sekalian bahwa ada pertemuan hari ini. Kalau saya melihat bahwa ya ini kok belum pernah ada, apa kok mereka bertemu ini, saya melihat dari sisi bahwa semangat orang muda dan juga mesti sehingga ada hal-hal terkait dengan COVID-19. Tentunya ada batasan-batasan, dan bahwa kita menjadi bagian yang sama sebagai warga masyarakat yang juga akan bahu-membahu sesuai dengan fungsi masing-masing supaya kita bisa membebaskan masyarakat kita dari persoalan COVID-19. Ini menjadi nilai yang saya lihat yang positif, karena selama ini belum ada bahwa bagi saya sebagai Dinas Kesehatan saya jadi senang bahwa ada sekian banyak yang selama ini kami berusaha dengan membangun kerjasama baik itu melalui kemitraan maupun juga pada sisi lain. Tapi hari ini ada itu, tapi itu menjadi makna yang ada pada saya sebagai kesehatan. Dan tentunya bahwa hal-hal yang tidak nanti kita akan lanjutkan terus. Ini yang perlu saya sampaikan pada sesuai dengan mekanisme ataupun aturan-aturan mana yang dalam misalnya upaya-upaya pelaksanaan protokol kesehatan, misalnya pasien COVID harus dikuburkan 1 kali 24 jam. Begitupun dengan yang tidak COVID 2 kali 24 jam. Tetapi ada yang melebihi itu, dan bahkan saya rasa teman-teman Satgas tahu soal itu. Nah, sehingga ini harus menjadi sebuah catatan. Dan terkait dengan selamat siang yang saya hormati Pak Kadis bersama tim Satgas yang ada di tempat ini, teman-teman dari media juga, serta rekan-rekan mahasiswa yang masih ada di tempat ini dari pagi jam 10 sampai dengan sekarang. Bapak Kadis yang selaku kepala juru bicara Satgas COVID yang kami hormatilah, terkait dengan situasi hari ini, kami memang sedikit dalam upaya-upaya merasa pesimis dan sedikit krisis kepercayaan terhadap
pelayanan. Itu yang pertama menjadi catatan inti apa yang menjadi dasar pikir kami terkait dengan pertemuan hari ini. Adanya krisis kepercayaan, Pak Kadis. Itu dapat dilihat dari beberapa hal yang terjadi. Sepertinya proses penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya itu sepertinya terjadi tebang pilih, sehingga ada yang dilakukan penindakan dan ada yang diberikan kewenangan ataupun keleluasaan untuk menyelenggarakan misalnya kegiatan-kegiatan yang notabene-nya melanggar PPKM itu sendiri. Sehingga ini menjadi sebuah catatan bagi kami bahwa PPKM ini sesuatu yang sangat bertentangan ataupun bukan bertentangan tetapi tidak dijalankan dengan baik oleh baik itu pihak-pihak terkait yang seharusnya saya percaya dan menyatakan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi soal penanganan COVID menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetapi dalam hal ini kami juga tidak merasa bahwa tidak mau menyatakan bahwa kami tidak percaya adanya COVID ataupun tidak mau menaati protokol kesehatan. Tetapi dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada Satgas COVID untuk misalnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang terlaksana di tengah-tengah masyarakat, ini menjadi sebuah problem dan menimbulkan sesuatu yang Satgas COVID ini sebenarnya ataupun PPKM ini berlaku untuk siapa, seperti itu Pak Kadis. Sehingga ada kejelasan, sehingga seolah terkesan hanya diberlakukan untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Sehingga kami menyatakan bahwa hari ini kami menyatakan krisis kepercayaan terhadap Satgas COVID Kabupaten Sumba Barat Daya. Melihat dari beberapa hal, kami melihat seperti ini langsung saja terkait dengan persoalan dalam upaya-upaya pencegahan kesehatan. Teman-teman ketua dari masing-masing organisasi, teman-teman dari Midopeos dan teman-teman mahasiswa yang bergabung. Sebelumnya perkenalkan nama saya, nama lengkap Tobias Talu. Saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sumba Barat Daya atau GEMINI. Begitu. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman terdahulu tadi bahwa hari ini kami di Payung Sumba Barat Daya krisis kepercayaan terhadap tim Satgas Kabupaten SBD. Kenapa kami mengatakan hal demikian? Karena kami melihat bahwa proses penanganan atau proses pelaksanaan beberapa kegiatan di tengah-tengah masyarakat itu tidak berjalan efektif. Ya. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa harus ada ketegasan dari tim Satgas. Salah satu contoh bahwa pemberlakuan PPKM itu seharusnya itu diberlakukan secara merata, bukan sepihak, begitu. Jangan proses PPKM ini diberlakukan bagi masyarakat yang mungkin notabene tidak sekolah atau tidak bisa atau tidak tahu apa-apa tentang COVID-19, sedangkan tidak berlakukan bagi orang-orang yang notabene-nya berada, begitu. Nah ini kan sudah ada kenjagalan di sini Bapak Kadis, sehingga PPKM-nya itu bisa berjalan, terutama juga bagi dunia pendidikan Pak Kadis. Nah, contoh kita melihat bahwa di pasar masih ada, terus di Pertamina juga setiap hari orang antri kumpul, tetapi sesuai dengan pengamatan saya setiap hari Bapak Kadis, saya tidak pernah melihat ada satu orang tim Satgas yang melakukan pemeriksaan di sana. Sehingga ini memang perlu untuk ditindak tegas sehingga proses penanganan ini dia bisa berjalan dengan baik, begitu. Sehingga kami juga masyarakat kecil ini kan merasa tidak merasa tersisihkan, begitu. Seolah-olah bahwa kami ini diberlakukan PPKM suruh tinggal di rumah, begitu. Tetapi yang lain itu tidak ada, begitu, terutama bagi dunia pendidikan, Bu. Ini bagaimana kita mau bilang mencerdaskan anak bangsa, sedangkan mereka sekolah saja tidak ada, begitu. Mereka hanya datang, terima tugas, terus pulang. Nah, pasar Pertamina tetap berjalan, Pak, begitu. Sehingga kalau kita berbicara soal taat dengan protokol kesehatan,
ya kami juga di kampus bisa taat, Pak. Kami juga bisa masuk sip-sipan, kami juga bisa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak di kelas. Tetapi kenapa kami harus disisihkan begitu? Kenapa yang lain tidak begitu? Sehingga ini perlu ada kebijakan juga dari dinas terkait untuk terkait dengan dunia pendidikan. Dan yang perlu ditegaskan juga bahwa tadi seperti sudah disampaikan oleh teman saya bahwa perpanjangan PPKM ini kami juga dari Jepayun menolak karena ini sudah sangat meresahkan. Bagaimana di Semau itu terjadi pesta pora, itu pejabat sedang bersukaria di sana, sedangkan kami di bawah ini sedang menderita, Pak Kadis. Begitu, sehingga PPKM ini jangan hanya berlakukan untuk masyarakat. Apakah yang menjadi tanda tanya juga karena ini pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, jadi pejabat tidak termasuk, begitu. Karena ini kan semua pimpinan-pimpinan dari setiap kabupaten menghadiri hal itu. Nah, sedangkan yang mengeluarkan surat edaran di setiap kabupaten adalah pimpinan itu sendiri, begitu. Bagaimana bisa mengeluarkan surat edaran sedangkan pimpinan itu sendiri melanggar, tetap menghadiri kerumunan, begitu. Sehingga ini yang perlu ada penegasan juga, dan tim Satgas juga perlu evaluasi kinerja tim Satgas di kabupaten ini, begitu, sehingga dalam proses ini kita berjalan dengan baik. Begitu. Mungkin beberapa penyampaian awal saya, mungkin sekian dari saya, Pak Kadis. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Teman-teman media dan seluruh teman-teman yang sempat hadir pada kesempatan ini. Shalom dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf jika kalau saya bicara nanti mungkin agak terasa atau agak suara saya agak besar. Jadi saya harap dimaklum di gaya bicara saya mungkin Pak Kadis. Ya, yang pertama jelas bahwa teman-teman saya tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi poin penting dalam pertemuan ini. Beberapa hal juga sudah disampaikan dan hampir semua sudah disampaikan, tetapi pada kesempatan ini juga saya menyampaikan dan menambahkan beberapa hal lagi terkait dengan penanganan COVID. Jelas bahwa penanganan COVID ini untuk pencegahan penyebaran COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama. Itu sudah jelas bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Tetapi dalam hal ini juga masih ada orang-orang yang memiliki wewenang khusus. Wewenang khusus yang saya maksud adalah pihak-pihak yang memang didukung oleh anggaran pemerintah, artinya menangani COVID-19 di Sumba Barat Daya. Nah, pada kenyataannya saya sangat sayangkan ada Satgas COVID di Sumba Barat Daya, jelas, bahkan mata masyarakat melihat ada di sini, tetapi dalam pelaksanaan tidak efektif. Mohon maaf, saya bilang tidak efektif. Kenapa saya bilang ini tadi seperti yang Ketua sampaikan bahwa terjadi tebang pilih. Makanya akan timbul pertanyaan kami. Sebenarnya penerapan PPKM yang dibuat ini untuk siapa? Apakah hanya untuk kalangan masyarakat saja? Terus pejabat-pejabat orang-orang tertentu? Tidak. Dan di sekitar kita, saya yakin Satgas COVID tahu kerumunan yang ada di sekitar sini. Yang jadi saya sayangkan, ada yang ditindak tegas, ada juga yang ditoleransi. Apakah ini karena ada pendekatan? Saya sayangkan kalau seandainya bilang ada pendekatan maka yang bisa diizinkan. Mohon maaf, COVID ini tidak bisa pakai pendekatan. Maka sekarang tidak salah kalau masyarakat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap penanganan COVID-19. Nah, ditambah lagi dengan kasus-kasus yang lain terkait Caritas. Kemarin juga mungkin viral juga mengenai pasien-pasien yang diklaim COVID-19. Tapi di situ ada klarifikasi juga terkait dengan kekurangan tenaga medis dan lain sebagainya. Saya pikir juga ada Satgas COVID di sini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Dan kemudian sekarang sudah jelas surat edaran PPKM yang baru sudah keluar. Dan ini juga menjadi pertanyaan terbesar kami. Kenapa? Saya secara pribadi berpikir bahwa
Bupati ini sedang menunjukkan bahwa dia ini betul-betul dengan COVID-19. Tapi apakah beliau sadar bahwa dia sudah melanggar sebenarnya? Dia sudah melakukan pesta bersama gubernur, artinya menunjukkan teladan yang tidak pas, melawan kebijakan yang dibuat. Nah sekarang Bupati keluarkan edaran baru, dan di situ saya ketemu ada poin 19. Saya baca lagi Bapak. Terganggu dengan poin itu. Mohon maaf. Warga yang melakukan provokasi, penolakan atau yang melawan pemberlakuan PPKM dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya akan ditindak secara hukum oleh aparat penegak hukum. Hebat beliau kita. Serius, saya bilang hebat. Beliau sudah melanggar dan sekarang kami yang mau menolak akan diancam itu. Saya siap diproses, tapi saya baru menolak. Dan yang melanggar apakah diproses? Tidak. Ini kami prihatin sekali dengan keadaan ini. Makanya dengan jelas bahwa kami sangat-sangat tidak sepakat PPKM diperpanjang. Karena dampaknya apa? Dampaknya kepada dunia pendidikan. Kenapa dunia pendidikan ini semua diliburkan dan semua pasar diaktifkan? Semua tempat-tempat kerumunan diaktifkan. Saya bingung siapa yang tidak waras sebenarnya. Mohon maaf, saya ini berjumpa dengan beberapa masyarakat itu memberikan pertanyaan demikian. Ini bagaimana? Kok kami yang lain kumpul saja dilarang, terus yang pesta itu dekat lagi posko COVID. Ada tuh Pak, mungkin Pak juga tahu Pak siapa ya? Di sekitar sini ada yang bahkan satu minggu ya kalau saya tidak salah pesta itu. Tapi Satgas COVID di mana? Mereka lihat tidak? Yang satu ngumpul-ngumpul saja di sini, yang penting kita lihat saja. Ada yang lapor baru kita atasi. Kasihan masyarakat yang lain. Tambah lagi beliau juga bupati kita keluarkan edaran, tapi tidak berpikir bahwa beliau sudah melakukan hal yang memang membuat masyarakat itu kecewa. Ya, jujur saja, kenapa pendidikan yang menjadi korban? Belajar dari rumah itu tidak efektif, sudah jelas. Tetapi mahasiswa perkuliahan itu bisa dilakukan. Karena saya yakin dan percaya mahasiswa paham tentang protokol kesehatan. Apakah bisa meyakinkan orang-orang di pasar itu paham protokol? Jangan sampai di situ timbul penyebaran virus terbesar. Nah ini juga yang menjadi catatan. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan bahwa suara saya seperti itu memang, tetapi ini adalah isi hati kami, isi hati masyarakat yang kami sampaikan. Tolong dimengerti dan dipahami. Tujuan kami bukan berarti tidak sepakat dengan COVID, tetapi karena kami sudah capek, sudah jenuh dengan keadaan. Saya yakin juga Pak mereka capek dengan pelayanan. Tetapi bagaimana kita menumbuhkan kerjasama yang baik, keadilan yang diutamakan, kesejahteraan bersama, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Ini tadi juga disinggung mengenai posko di desa. Saya juga lucu, 8% anggaran dikeluarkan ke desa, terus tidak ada penanganan posko di sana. Siapa yang harus ambil itu? Belum juga kita bertanya mengenai dana transparansi, dana penanganan COVID-19. Jelas tidak? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kami. Kami seperti ini bukan berarti mau menunjukkan kami bahwa kami hebat untuk melakukan sesuatu, tidak. Tapi kami prihatin, kami bawa hati kami dengan hati masyarakat untuk kepedulian kita bersama. Saya yakin dan percaya, saya tidak menyalahkan juga Pak dalam tugas dan tanggung jawabnya, tetapi mari kita evaluasi bersama, kita benahi kembali apa yang tidak efektif. Mungkin itu dari penyampaian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya bicara agak keras. Tapi sekali lagi mohon maaf Pak Kadis dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi itu saja. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan.
Mungkin sebentar Pak Kadis, nanti mungkin saya akan kembalikan ke moderator selaku Bapak Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya berdiri saja Bapak ya. Karena laki-laki memang harus berdiri. Kalau tidak berdiri berarti bukan laki-laki. Baik, pernyataan sikap Cipayung Kabupaten Sumba Barat Daya. Penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan tanggung jawab bersama, terutama pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang dengan dukungan anggaran baik bersumber dari APBD, APBN untuk melakukan penanganan COVID-19. Namun kenyataannya, upaya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 dalam mengimplementasikan kebijakan PPKM sepertinya tebang pilih, di mana ada yang ditindak tegas dan sebaliknya ada juga yang dibiarkan, hingga menimbulkan kemarahan dan pertanyaan besar publik. PPKM ini berlaku untuk siapa? Selain itu, upaya penanganan pasien COVID di Sumba Barat Daya juga menimbulkan banyak problem pelanggaran standar operasional prosedur, seperti kasus yang terjadi di Rumah Sakit Caritas Wetabula, yang mana menimbulkan krisis kepercayaan akut dari masyarakat umum dan kami mahasiswa. Lebih lanjut, surat edaran baru Bupati Sumba Barat Daya tentang perpanjangan PPKM, kami menilai keputusan tersebut irasional, yang mana seolah-olah Bupati terkesan peduli terhadap penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya, sedangkan faktanya publik ikuti secara terang-terangan bahwa Bupati Sumba Barat Daya turut terlibat dalam acara pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD yang diikuti peserta bersama para kepala daerah CNTT di Pulau Semau, Kupang, NTT pada Jumat 27 bulan 8 2021 yang diselenggarakan oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat. Fakta ini sangat bertentangan dengan kebijakan PPKM Presiden RI yang dengan jelas mengatakan NTT sangat rentan COVID dan melukai hati publik. Berpesta pura di atas penderitaan masyarakat yang sangat terdampak COVID-19. Melihat dan mencermati fakta-fakta tersebut di atas, kami kelompok Cipayung Kabupaten Sumba Barat Daya, GMKI, Pemkri, dan GMNI menyatakan sikap-sikap berikut. Yang pertama, menyatakan krisis kepercayaan kepada Satgas COVID Kabupaten Sumba Barat Daya atas tindakan tebang pilih dalam melakukan tugas terhadap pelanggaran protokol kesehatan, terutama yang menimbulkan kerumunan. Yang kedua, menolak kebijakan perpanjangan PPKM yang tertuang dalam surat edaran Bupati Sumba Barat Daya nomor BU 600-52-53.18/8/2021, karena keputusan ini berlaku sepihak serta lebih banyak merugikan lembaga pendidikan. Yang ketiga, mengecam keras pesta pora Gubernur NTT dan Bupati CNTT yang tidak berbela rasa dengan penderitaan publik akibat COVID-19 dan tidak konsisten dengan kebijakan yang mereka buat. Yang keempat, menolak segala bentuk aturan ataupun persyaratan yang mewajibkan masyarakat memiliki kartu vaksin selagi program vaksin belum berjalan atau lebih dari setengah masyarakat SBD wajib vaksin. Yang kelima, meminta kepada Satgas COVID-19 Kabupaten untuk melakukan kontrol dan memastikan adanya aktivitas penanganan COVID-19 di posko COVID desa, sehingga alokasi anggaran 8% di desa terserap dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, meminta adanya transparansi anggaran yang telah digunakan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan sampaikan sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan demi terwujudnya kebaikan bersama yang tidak merugikan pihak manapun. Salam mahasiswa, merdeka,
Pro Ecclesiat Patria ut omnes onum se. Mengetahui pimpinan Aliansi Cipayung SBD, Ketua GMKI Ishak CU Memira bertanda tangan, Ketua PMTRI Yulis Lere bertanda tangan, Ketua Gemini Tobias Talu bertanda tangan. Sekian dan terima kasih. Akan kami lanjutkan serah terima. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa atas pernyataan sikap ini. Saya akan teruskan kepada